Kabar terkait dengan gagal ginjal akut yang diderita oleh anak-anak tentu saja memantik perhatian kita semua. Ini adalah sebuah tragedi nasional, apalagi yang meninggal dunia akibat gagal ginjal akut ini jumlahnya mencapai ratusan orang. Dan oleh karena itu, Gerakan Buruh melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Kementerian Kesehatan kemarin pada tanggal 28 Oktober 2022 untuk menyampaikan tuntutan terkait dengan berbagai hal yang terkait dengan gagal ginjal akut ini. Dan satu hal yang penting untuk dicatat dalam aksi kemarin, perwakilan masa aksi ditemui oleh perwakilan dari Kementerian Kesehatan. Saya akan menyampaikan tentang hasil dari pertemuan itu nanti di akhir video ini, tapi satu hal yang penting untuk dicatat, dalam aksi kemarin juga dihadiri oleh Presiden KSPI yang juga Presiden dari Partai Buruh, Bung Said Iqbal. Dalam kesempatan itu Bung Said Iqbal juga menyampaikan pernyataannya, dan kawan-kawan bisa simak ini yang disampaikan oleh Bung Iqbal. Pada hari ini Partai Buruh bersama organisasi melakukan aksi di depan kantor Kementerian Kesehatan dalam rangka menyikapi maraknya atau meningkatnya anak-anak yang meninggal, hampir 143 orang akibat ditemukannya penyakit gagal ginjal akut. Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan pada Menteri Kesehatan dan Kepala BPOM, satu, mundur dengan segera. Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh meminta Menteri Kesehatan dan Kepala BPOM mundur, bersikap satria. Kalau di Jepang, Eropa, Amerika 5 orang meninggal saja itu mundur. Ini ada 163 orang anak-anak generasi bangsa, mereka tidak mundur. Malah Kepala BPOM dalam beberapa kesempatan menyatakan BPOM telah memenuhi prosedur. Kalau memenuhi prosedur, kenapa ada yang meninggal? Itu persoalannya. Bukan masalah prosedur dipenuhi atau tidak. Dipenuhi prosedur, kalau ada zat berbahaya, itu kan berarti ada kelalaian. Faktanya 143 orang anak-anak generasi bangsa. Menteri Kesehatan tidak punya feeling, tidak punya insting sebagai seorang petinggi di dalam Departemen Kementerian Kesehatan. Bankers, latar belakangnya yang tidak medis, itu menyebabkan daya instingnya tidak tajam. Kalau udah ada 5-10 orang meninggal, seharusnya sudah ada kebijakan menarik semua produk larutan obat sirup yang diduga sebagai penyebab daripada gagal ginjal akut, tapi berlarut-larut. Karena itu jangan berlindung di balik Bapak Presiden Jokowi, jangan membebani Bapak Presiden Jokowi. Kami minta dengan hormat Menteri Kesehatan dan Kepala BPOM mundur karena fakta sudah anak-anak meninggal dunia, ya, bahkan meningkat terus dari waktu ke waktu. Yang kedua, kami minta lakukan investigasi menyeluruh dengan membentuk tim pencari fakta nasional kepada pabrik-pabrik obat, farmasi-farmasi besar. Jangan mengedepankan komersialisasi, mengorbankan nyawa 143 anak-anak. Kami minta lakukan, kalau perlu stop produksi terhadap pabrik-pabrik farmasi tersebut. Kalau di Amerika itu sudah dipenjara semua pemilik-pemilik pabrik farmasi tersebut. Di sini berleha-leha, bahkan berdalih sudah memenuhi prosedur. Yang kita butuhkan bukan prosedur, yang kita butuhkan ada nyawa anak-anak yang hilang. Tanggung jawab siapa? Pabrik farmasi harus dilakukan investigasi dan tim pencari fakta oleh tim pencari fakta terpadu. Libatkan Komnas HAM, libatkan Komnas Perempuan, libatkan Komnas Anak, libatkan ahli atau guru-guru besar farmakologi di universitas terbuka. Tidak boleh terulang kembali 143 nyawa, bukan main-main dari itu anak-anak. Yang ketiga, nyatakan kondisi luar biasa, KLB. Karena kalau ada KLB berarti ada anggaran. Kalau ada anggaran bisa berbuat. Ini kan tidak dinyatakan KLB, sehingga dengan alasan tidak ada anggaran, tidak bisa membentuk tim pencari fakta. Jadi kalau di negara Eropa, sudah penjara para pejabat-pejabat dan pemilik farmasi-farmasi besar akan dilakukan penelitian yang kompeten. Jadi KLB menjadi penting di dalam penyelesaian kasus. Yang terakhir, kami minta pada Bapak Presiden Jokowi untuk memberikan perhatian yang sungguh-sungguh. Walaupun kemarin kami mendapat informasi Menteri sudah dipanggil bersama Kepala BPOM, tapi harus lebih sungguh-sungguh dalam bentuk mengingatkan Menteri untuk mundur
daripada diberhentikan secara tidak hormat. Ini baru awalan, hanya kurang lebih hampir 100 orang. Bila mana ini tidak didengar, kami akan gerakkan Partai Buruh ada di 34 provinsi dan 437 kabupaten. Ada 4.629 di kecamatan. Bagi kami, mati satu orang pun, satu nyawa pun adalah berharga. Berikutnya, seperti yang saya katakan di awal bahwa saya akan menyampaikan terkait dengan hasil dari pertemuan dengan perwakilan Kementerian Kesehatan. Untuk itu, kawan-kawan silakan simak video berikut ini. Mereka juga sama-sama prihatin terkait dengan kejadian ini. Yang kedua, dia juga mengapresiasi atas apa yang kita sampaikan, atas aspirasi kita. Dua hal itu saya kira nggak penting, karena bagi kita itu hanya soal sabar. Dan yang ketiga, ini saya kira yang perlu kita garis bawahi, mereka mengatakan bahwa mereka akan menyampaikan kepimpinan di atas. Artinya, tadi kita bertemu kepada orang yang tidak bisa memberikan keputusan terkait dengan apa yang kita tuntut. Kita bertemu dengan orang yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan terkait dengan aspirasi yang kita sampaikan. Oleh karena itu, kita menegaskan dua hal. Kita meminta kepada atasannya, karena dia berjanji akan melaporkan apa yang kita sampaikan ke atasan, dan Menteri Kesehatan tentu saja atasan dia. Itu dua hal yang kita lakukan. Yang pertama, kita meminta agar disampaikan. Kita memberi waktu 7 hari dari sekarang. 7 hari dari hari ini, tanggal 28 Oktober 2022, Menteri Kesehatan dan Kepala BPOM mundur dari jabatannya. Kita minta itu disampaikan. 7 hari, Menteri Kesehatan dan Kepala BPOM mundur dari jabatan. Kalau dia tidak mundur, maka tentu saja kita akan menjawabkan aksi yang lebih besar lagi. Rakyat akan datang lagi. Kita akan bertanyakan komitmen dia, tanggung jawab dia, moral dia, terkait dengan banyaknya orang yang telah meninggal dunia. Itu yang pertama yang kita sampaikan tentang batas waktu 7 hari untuk Menteri dan Kepala BPOM mundur. Yang kedua, kita memesankan, kita menyampaikan agar dalam pengelolaan kesehatan, agar dalam pelayanan kesehatan, agar dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, yang ada dalam otak Kementerian Kesehatan itu bukan mencari keuntungan. Pendek kata kita mau bilang tidak ada liberalisasi di sektor kesehatan. Kesehatan adalah hak rakyat, maka itu menjadi tanggung jawab negara untuk memastikan kesehatan itu. Kita meminta kesehatan tidak dijual belikan. Bisnis obat, industri farmasi, industri kesehatan itu tidak mengedepankan keuntungan yang kemudian mengabaikan keselamatan. Dua hal yang kita mereka menyampaikan kepada atasannya, karena tadi yang kita temui adalah orang yang tidak bisa membuat keputusan terkait dengan apa yang disampaikan. Kita bangun bersama untuk menyampaikan hasil audit yang Kementerian Kesehatan didampingi oleh Bung Herdisan yang saya juga minta berdiri di depan. Saya persilakan Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan-kawan, baru saja kita keluar dari kantor Kementerian Kesehatan. Di sana ditemui oleh beberapa orang kepala biru
itu menjadi fakta independen. Melibatkan orang-orang di luar kementerian untuk memastikan ajaran yang kemudian ada pendapat yang berbeda, pendapat yang memang muncul dari orang-orang yang terlibat langsung dalam penanganan kesehatan. Yang kelima, kita meminta perjanjian ini tentang perjanjian luar biasa. Perjanjian luar biasa terkait dengan yang aku berkata. Mengapa itu penting kita tetap menjadi perjanjian luar biasa? Karena ini semuanya diadakan, mendadak, dan banyak orang yang dunia. Karena dia peristiwa luar biasa, kejadian luar biasa, maka negara harus hadir. Negara harus bertanggung jawab untuk memastikan penanganan korban, untuk memastikan orang-orang yang terlibat bisa dibebaskan. 5 hal itu kawan-kawan yang kita sampaikan dalam pertemuan dengan pihak Kementerian Kesehatan yang dihadiri oleh Presiden Pati. Dari para pengamat tapi pada tidak, dia mulai menyampaikan beberapa hal. Dari Kementerian Kesehatan dia menyampaikan bahwa mereka sudah sama-sama prihatin terkait dengan kejadian ini. Yang kedua, dia juga mengapresiasi atas apa yang kita sampaikan, atas aspirasi kita. 2 hal itu saya kira tidak penting karena bagi kita itu hanya soal bersabar. Dan yang ketiga, ini saya kira perlu kita garis bawahi, mereka mengatakan bahwa mereka akan menyampaikan kepimpinan di atas. Artinya, tadi kita bertemu kepada orang yang tidak bisa memberikan keputusan terkait dengan apa yang kita tuntut. Kita bertemu dengan orang yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan terkait dengan aspirasi yang kita sampaikan. Oleh karena itu, kita menegaskan 2 hal. Kita meminta kepada atasannya, karena dia berjanji akan melaporkan apa yang kita sampaikan ke atasan dan Menteri Kesehatan tentu saja atasan dia. Itu 2 hal yang kita lakukan. Yang pertama, kita meminta agar disampaikan. Kita memberi waktu 7 hari dari sekarang. 7 hari dari hari ini, tanggal 28 Oktober 2022, Menteri Kesehatan dan Kepala BPOM muncul dari jabatannya. Kita minta itu disampaikan. 7 hari, Menteri Kesehatan dan Kepala BPOM mundur dari jabatan. Kalau dia tidak mundur, maka tentu saja kita akan menjawabkan aksi yang lebih besar lagi. Rakyat akan datang lagi. Kita akan bertanyakan komitmen dia, tanggung jawab dia, moral dia, terkait dengan banyaknya orang yang telah meninggal dunia. Itu yang pertama yang kita sampaikan tentang batas waktu 7 hari untuk Menteri dan Kepala BPOM mundur. Yang kedua, kita memesankan, kita menyampaikan agar dalam pengelolaan kesehatan, agar dalam pelayanan kesehatan, agar dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, yang ada dalam otak Kementerian Kesehatan itu bukan mencari keuntungan. Pendek kata kita mau bilang tidak ada liberalisasi di sektor kesehatan. Kesehatan adalah hak rakyat, maka itu menjadi tanggung jawab negara untuk memastikan kesehatan itu. Kita meminta kesehatan tidak dijual belikan. Bisnis obat, industri farmasi, industri kesehatan itu tidak mengedepankan keuntungan yang kemudian mengabaikan keselamatan. 2 hal yang kita mereka menyampaikan kepada atasannya, karena tadi yang kita temui adalah orang yang tidak bisa membuat keputusan terkait